Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penembakan Donald Trump dan isu pemilu Amerika Serikat, kita sudah bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Bara Putri dari Washington DC, Amerika Serikat. Iya, Valdia, selamat malam waktu Amerika. Valdia, bagaimana dengan identitas dari pelaku? Sebenarnya sudah diketahui dan tewas tewas di tempat oleh Secret Service Amerika. Tapi apa penyelidikan lanjutan yang dilakukan hingga saat ini? Ya, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa FBI telah merilis tidak hanya identitas namun juga foto dari pelaku penembakan pada pagi hari ini. Foto yang tadi Anda saksikan adalah Thomas Matthew Crooks, pria berusia 20 tahun dari negara bagian Pennsylvania. Di foto tersebut itu dia masih duduk di bangku SMA begitu ya. Jadi itu fotonya dari album foto atau album foto SMA begitu yang berisi murid-murid SMA Matthew saat itu. Dari data publik yang tadi disampaikan, ini adalah data-data yang bisa diakses langsung oleh publik begitu. Matthew ini adalah warga dari negara bagian Pennsylvania, kemudian juga ia terdaftar sebagai pemilih dari Partai Republik, kemudian juga ia tadi sempat menyumbangkan sebuah sebesar dana begitu sebesar $15 saja atau sekitar Rp200.000 ke sebuah inisiatif progresif dari Partai Demokrat. Nah, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah blokade yang dilakukan oleh berbagai pihak penegak hukum, baik dari state trooper atau polisi negara bagian, kemudian ada juga Secret Service dan juga FBI di lokasi kediaman dari Thomas Matthew Crooks di luar kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Dari laporan Associated Press mengatakan bahwa para penegak hukum ini menemukan bahan peledak tidak hanya di mobil atau kendaraan dari Thomas, tapi juga di kediaman dirinya. Dan saat ini investigasi yang dilakukan oleh para penegak hukum itu masih terus berlangsung, termasuk untuk menelusuri motif dari pelaku penembakan. Seperti yang tadi juga sudah dibahas bahwa Secret Service merilis pernyataan bahwa Thomas Matthew Crooks ini menembak pada pukul 6.15 petang, tidak lama setelah Trump naik ke panggung pada pukul 6 petang di Butler, negara bagian Pennsylvania. Kemudian ia juga menembak dari ketinggian begitu, dan dari foto dan video yang beredar terlihat bahwa ia menembak dengan senapan semi otomatis selaras panjang dan jenisnya diperkirakan adalah AR-15. Rekan-rekan. Ya, Valdia, apakah kejadian seperti ini sering terjadi di Amerika Serikat? Ya, jadi investigasi yang sedang dilakukan oleh FBI dan Secret Service maupun penegak hukum lainnya ini adalah investigasi upaya pembunuhan. Nah, upaya pembunuhan terakhir di Amerika Serikat ini terjadi cukup lama di tahun 1980-an, dikala itu pada Presiden Ronald Reagan di tahun 1980-an, yakni presiden dari Partai Republik. Nah, sebelumnya ini terjadi pembunuhan terhadap John F. Kennedy, presiden dari Partai Demokrat, dan juga adiknya Robert F. Kennedy yang juga dari Partai Demokrat di tahun 1960-an. Nah, sejak 1960-an dan 1980-an itu di tengah-tengahnya itu ada berbagai upaya atau niat upaya pembunuhan yang berhasil digagalkan sebelum dilakukan dan sebelum jatuh korban. Misalnya di 2011 dan di 2018 begitu ada orang yang menembak ke Gedung Putih saat Obama saat itu menjabat sebagai presiden. Kemudian ada juga di 2018 Secret Service itu mengintercept atau menghalau bom pipa yang dikirim ke Barack Obama. Kemudian di 2016 dan 2017 juga ada upaya serupa di kampanye-kampanye Trump, seperti orang yang hendak mengambil senapan atau pistol dari pihak keamanan begitu, ataupun orang yang mencoba mencuri kendaraan alat berat yang diniatkan untuk melakukan upaya pembunuhan namun dapat digagalkan. Artinya memang kondisi seperti ini atau teror seperti ini juga sudah berapa kali terjadi begitu ya, baik bagi kandidat presiden Amerika Serikat. Terakhir Val, bagaimana dengan rencana konvensi Partai Republik yang sedianya akan dilakukan besok 15 Juli waktu Amerika Serikat? Apakah tetap berjalan dan mungkin ada pengamanan yang lebih ketat lagi begitu?
Ya, jadi konvensi Partai Republik ini akan tetap dijalankan sesuai dengan agenda dan jadwal yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Ini merilis atau didapatkan dari pernyataan dari penyelenggara konvensi Partai Republik itu sendiri. Dan dari media sosial, platform media sosialnya Trump mengatakan bahwa ia telah bertolak ke Milwaukee dari New Jersey pada sore tadi waktu setempat. Jadi diperkirakan dia sekarang sudah ada di sana dan akan menghadiri konvensi tersebut esok hari. Nah, Biden hari ini mengadakan konferensi pers dan dia menginstruksikan kepada Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk meninjau ulang keamanan di konvensi tersebut. Karena perlu saya berikan konteks bahwa walaupun Trump adalah mantan presiden, tetapi berdasarkan hukum federal yang berlaku, dia berhak mendapatkan pengamanan seumur hidup dari Secret Service. Baik. Nah, jadi dipastikan besok konvensi akan tetap berlangsung dan Trump akan menerima nominasi sebagai kandidat presiden dari kandidat calon presiden dari Partai Republik. Baik, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.